warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dapur Paris. Kali ini kita ketemu lagi. Saya mau bikin olahan pasta. Saya mau bikin makaroni skutel. Pasta makaroni skutel ini sebetulnya sudah pernah saya syuting waktu ada acara parenting di sekolahannya Irfan di TK Al Azhar Syifa Budi Solo. Waktu itu saya syuting di depan teman-temannya Irfan, ada kelas TKA sama TKB, temanya tentang masak. Tapi waktu itu memang kondisinya kita mau ambil gambar yang bagus, detail untuk makaroni skutelnya agak sedikit susah, jadinya ini saya masak ulang, saya rebake lagi di sini. Tapi tetap kita lihat keseruannya waktu saya syuting di sekolahannya Irfan di TK Al Azhar Syifa Budi Solo. Tante mamanya siapa udah tahu ya? Mama Ipang. Iya, hari ini gantian Mama Ipang yang main ke sekolah. Selain Mama Ipang masak di sini, nanti teman-teman Ipang semua juga ada di YouTube-nya Tante ya, di Dapur Paris. Tuh, lihat. Assalamualaikum sama teman-temannya Mama. Halo. Ya, seperti itu tadi suasananya, anak-anaknya semua rame, semuanya antusias. Alhamdulillah waktu itu begitu dibagi semua juga habis. Kata anak-anak sih enak ya. Nah, anak-anak kan nggak pernah bohong ya. Bunda-bundanya juga bilang kalau enak. Nah, ini sekarang kita buat ulang ya, sahabat Dapur Paris. Nah, untuk bahan-bahan yang saya gunakan, ...250 gram makaroni, pakai makaroni elbow. Cuma saya ini pakai pasta, salah satu merek pasta namanya ini pasta Rigati, tapi bentuknya sama, hampir sama kayak makaroni skutel. Cuma dia tidak sebesar makaroni yang biasanya di pasaran ya. Ini 250 gram, ditimbang 250 gram, kemudian kita rebus. Nah, rebusnya itu kasih sedikit garam sama sedikit minyak supaya dia tidak lengket satu sama lain. Ini sudah saya rebus. Kemudian 100 gram bawang bombay, 4 butir telur, 300 ml atau 300 gram susu UHT. Kalau nggak ada bisa susu bubuk dicairkan juga nggak apa-apa. Kemudian untuk isiannya saya pakai kornet sama daging asap. Cuma kalau isiannya pakai isian apa aja boleh, mau pakai sosis boleh, mau pakai daging asap seperti saya boleh, kornet juga boleh.
atau tanpa tambahan isian juga nggak apa-apa. Nah, untuk menambah rasanya saya pakai keju oles. Nah, ini mau pakai keju cheddar juga boleh, cuma saya hanya mau rasa di dalamnya tidak terlalu berat keju, jadi ada rasa keju tapi dia light. Ini saya pakai keju oles ya. Ini adonan makaroninya. Nah, setelah makaroni kita bikin adonan saus putihnya. Jadi nanti setelah di atas adonan makaroni kita tabur dengan saus putih. Untuk saus putihnya saya pakai 300 ml susu UHT, kemudian 2 sendok makan mentega atau margarin, 2 sendok makan tepung terigu. Nah, untuk toppingnya saya pakai 2 jenis keju. Tapi sahabat dapur Paris pakai keju cheddar aja nggak apa-apa. Cuma saya memang pakai keju yang soft yang bisa leleh ya, keju melt sama keju cheddar. Saya hanya ingin dapat efeknya di saus becamelnya nanti ada keju yang tidak hanya crunchy tapi ada keju soft di dalamnya. Saya tidak pakai keju mozzarella, soalnya keju mozzarella itu kan efek molornya hanya kalau pada saat dia panas. Sedangkan makaroni skutel kan kadang kita tidak makan dalam kondisi panas ya. Nah, jadi saya alternatifnya saya pakai keju soft, saya pakai keju melt, jadi dia tetap lembut, tetap empuk, nanti dia agak sedikit menyatu sama adonan saus putihnya. Nah, sekarang bahan-bahannya sudah saya sebutkan, mari kita bikin. Pertama kita pecahkan dulu telurnya ya. Kalau yang sudah menyimak cara memilih telur di video saya sebelumnya bisa kelihatan ya, telur yang warnanya coklat kondisinya kental dan kalau dipecah gini dia nggak ambiar. Nah, bagus ya. Kita kocok lepas saja pakai whisk. Terus kita campur susunya. Sudah tercampur semua, rata. Nah, ini kita sisihkan dulu ya. Panaskan minyaknya, kita mau menumis bawang bombaynya. Kita tumis bawang bombaynya sampai layu ya. Sudah mulai layu, kita masukkan kornetnya. Daging asapnya. Ini kan saya mau masaknya pakai pinggan tahan panas yang besar. Nah, sahabat dapur Paris, kalau mau dimasukkan ke cup kecil-kecil tapi pakai daging asap, kalau saran saya daging asapnya nggak usah ditumis campur begini. Daging asapnya ditumis terpisah sendiri, potong kotak-kotak kayak gini, terus ditumis terpisah sendiri. Nanti setelah makaroni skutelnya masuk ke cup aluminium kecil-kecil baru dikasih sama daging asapnya. Soalnya kalau dicampur takut ada yang nggak kebagian daging asapnya ya. Masukkan kejunya sampai dia. Ini nggak pakai keju juga nggak apa-apa ya, tapi kalau mau pakai keju cheddar juga boleh. Keju soft yang nanti meleleh melt itu juga boleh. Saya hanya pengen ada rasa keju tapi dia tipis, nggak ngeju sekali dalamnya karena toppingnya sudah pakai 2 jenis keju. Takutnya enak ya kalau keju semua. Ini masukkan makaroninya. Kalau mau pakai sayur kayak wortel diserut gitu juga boleh ya, bisa masukin. Wortel potong kotak-kotak itu juga bisa. Kita masukkan campuran susu sama telurnya. Nah, matikan, kita kasih bumbu gula, garam sama merica. Ini kita sisihkan dulu ya. Kita mau bikin saus putihnya. Sahabat dapur Paris, untuk penggunaan pastanya untuk menghasilkan makaroni skutel yang lembut
Itu sebetulnya rahasianya ada di lubang-lubang makaroninya ini. Nah, jadi kalau mau mengganti, nggak mau pakai makaroni elbow, bisa ganti sama seperti long makaroni atau pasta yang penne itu ya, yang bolong di tengahnya. Nah, kalau pasta jenis lain seperti fusilli gitu bisa, pada prinsipnya bisa, tapi lembutnya akan terasa lain. Karena cairan yang selama kita diamkan, selama kita masak tadi kita diamkan, kan cairan susunya masuk ke dalam rongga-rongganya makaroni. Nah, itu yang membuat makaroni skutelnya menjadi lembut. Sekarang kita sisihkan ini, kita bikin saus putihnya. Kita panaskan mentega atau margarinnya. Kita masukkan terigu. Aduk-aduk sampai menggumpal ya. Nah, setelah menggumpal kita masukkan susunya sedikit demi sedikit biar hasilnya soft ya. Aduk. Jadi kalau dia sudah nyampur sama susu, sudah halus, baru kita tambah susunya supaya hasil saus becamelnya atau saus putihnya dia soft ya, nggak bergerindil. Selesai ya sausnya ini, kita tunggu sampai dia pinggir-pinggirnya nanti berbuih ya. Nah, kita matikan. Nah, kalau begini saus putihnya kan bisa soft, jadi nggak ada kayak tepung terigu yang bergerindil. Nanti dia jadi agak sedikit mengental. Ini udah semakin mengental, licin ya, mengkilap. Nah, mulai meletup-letup, tandanya sebentar lagi selesai. Selesai, kita matikan. Nah, sekarang kita mulai menyusun makaroni skutelnya. Sekarang ini kita siapkan, saya pakai pinggan tahan panas, tapi sahabat dapur Paris kalau mau pakai kalap aluminium bisa ya. Kalau pakai pinggan tahan panas, olesin margarin tipis-tipis. Rata, kita masukkan makaroninya ya. Sekarang kita kasih saus putih di atasnya. Ratakan ya ke semua bagian makaroni. Saya tabur keju softnya dulu ya. Kalau nggak pakai keju soft juga nggak apa-apa, kalau mau langsung keju cheddar ya. Soalnya nih anak saya yang pertama, Mas Faldi, sukanya yang keju sekali. Dan makaroni skutelnya siap kita panggang. Kita panggang pakai api sedang, kalau saya pakai suhu kurang lebih sekitar 170-180 derajat Celcius. Kita panggang kurang lebih sekitar 40 menit sampai atasnya kejunya ini sudah kuning kecoklatan ya. Yuk kita panggang. Makaroni skutel kita sudah jadi. Ini yang seperti tadi saya bilang, saya pingin keju softnya tadi menyatu sama saus putih tapi masih ada kejunya yang crunchy di atasnya. Nah, jadi kayak gini ya. Kita diamkan dulu sampai dia hangat.
baru kita potong. Jadi jangan panas-panas dipotong karena dalamnya nanti belum set betul ya. Sekarang kita potong. Tuh, lihat ya sahabat dapur Paris, ini saus putihnya di atas, nah di bawah saus putihnya, saus becamelnya tuh yang bikin lembut juga ya rasanya ya. Yuk, kita coba ya. Lembut sekali ya sahabat dapur Paris, dan rasa kejunya itu tetap kerasa walaupun nggak yang terlalu cheesy banget, nggak terlalu nendang sekali kejunya, tapi tetap kejunya tetap kerasa ya. Nah demikian sahabat Paris vlog saya hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Untuk sahabat dapur Paris yang berada di perantauan, sebaiknya bersabar untuk menanti sampai pandemi COVID ini berakhir, supaya kita tidak menjadi orang yang membawa virus, yang menyebarkan virus untuk orang-orang yang kita sayangi. Apalagi sekarang sudah banyak orang-orang yang tanpa gejala atau OTG yang sepertinya sehat, padahal dia adalah sebagai carrier atau pembawa virus COVID-19. Apabila kita sakit, ada keluhan, harus ke rumah sakit, jangan lupa untuk jujur kepada tenaga medis di rumah sakit supaya bisa ditangani dengan tepat dan tidak menularkan COVID-19 untuk para medis atau orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Demikian sahabat dapur Paris, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.